Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hasyim S. Joyo Hadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kepada Pak Hasyim, kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sang Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Haji Rahmat Muzani, juga selaku Sekretaris Jenderal LBP Partai Gerindra. Yang saya hormati Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. Andes Saifullah Yusuf, kawan lama saya, sudah 26 tahun paksa itu. Ibu Dr. Sumaryati Aryoso selaku Ketua Panitia dan juga Wakil Ketua Umum BPP Partai Gerindra. Kakak saya, dua-duanya hadir, Mbak Biati Mayani, juga pengurus Partai Gerindra, Ibu Rani Sutrisno. Tadi saya lihat ada juga Ibu Rani. Para saudaraku kaum disabilitas yang hadir, terima kasih 23 Orsos bisa hadir mewakili komunitas disabilitas. Ada Bapak Maijen Musa Bangun di sini, Pak Musa Bangun juga komisaris BUMN. Di sini juga ada kawan saya juga Pak Iwan Bule, komisaris Pertamina. Tadi ada pesan khusus dari Ibu Sumaryati. Anggota fraksi DPR RI, saya lihat cukup banyak. Ibu Merlin juga di sini, Ibu Endang Tohari. Maaf kalau saya tidak lihat Ibu, anak saya sendiri yang tidak sana. Sorry semua. Para pimpinan sah partai yang hadir atau berkenan hadir hari ini, para undangan yang berbahagia. Saya tidak akan lama karena biasanya pidato saya lama memang ya, tapi karena ada Menteri Sosial dan Ketua MPR saya akan batasi diri. Tapi ada beberapa hal Pak saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri Sosial, kepada Ketua MPR, kepada para hadirin semuanya. Kita sudah tahu bahwa Partai Gerindra dari dulu, sejak bulan April 2014 saya mewakili Pak Prabowo di Balik Kartini, menjanjikan aspirasi komunitas disabilitas waktu itu adalah lahirnya atau terwujudnya Undang-Undang Disabilitas. Itu bulan April 2014. Dan waktu itu saya bersumpah, saya berjanji atas nama Pak Prabowo Subianto, waktu itu hanya calon presiden. Saya berjanji bahwa Partai Gerindra akan sekuat tenaga bertekad untuk mewujudkan undang-undang disabilitas. Dan saya berbangga, Pak Menteri, saya berbangga bahwa pada bulan April 2016 Bapak Joko Widodo menandatangani undang-undang disabilitas yang waktu itu banyak didorong oleh Partai Gerindra, Pak Menteri. Itu 2016. Dan pada bulan Juli 2016, maaf saya koreksi Bu Sumaryati, bukan 2018. 2016 bulan Juli kita rayakan lahirnya Undang-Undang Disabilitas di Balik Kartini. Saya masih ingat itu ya. Nah ini
sama sampaikan bahwa kita hari ini merayakan Hari Disabilitas sudah sekian kali. Ibu Sumaryati dan juga Ketua Panitia mungkin lebih dari 10 kali ya Bu Sumaryati. Parti Gerindra merayakan kita hadirkan hari ini bukan karena masa kampanye. Kami tidak cari suara dari bapak-bapak ibu-ibu. Kami tidak cari dukungan politik dari bapak-bapak ibu-ibu. Kami tetap konsisten untuk mengawal kaum disabilitas untuk mewujudkan suatu hidup yang lebih baik. Parti Gerindra didirikan oleh partai, oleh politisi dan pendiri partai untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Salah satu produk, salah satu prestasi dari Gerindra adalah Undang-Undang Disabilitas 2016. Yang kita lihat kemarin, Pak Menteri Sosial saya lihat di YouTube, Bapak ikut mengawal program makanan gizi gratis MBG. Itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan tahun 2006. Bulan Juli saya dipanggil beliau ke kantornya. Beliau belum pimpinan Parti Gerindra. Pak Muzani, saya dan kawan-kawan belum mendirikan Parti Gerindra. Ini 2006. Pak Prabowo waktu itu bicara begini. Gagasan beliau untuk melawan stunting. Kita harus bikin suatu program baru. Waktu itu namanya belum makanan bergizi gratis, makanan gratis belum. Waktu itu masih revolusi putih, Pak Menteri. Ya, Pak Muzani masih ingat. Kita bikin suatu program revolusi putih yang sekarang namanya makanan bergizi gratis. Itu wujud dari janji Pak Prabowo setiap kali kampanye 3 kali, dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa dapat kekuasaan untuk berbuat baik, untuk memperbaiki bangsa Indonesia, nasib bangsa Indonesia. Maka hari ini ingin saya sampaikan ke dunia disabilitas, komunitas disabilitas, bahwa beberapa waktu yang lalu saya ditunjuk Pak Prabowo untuk jadi Ketua Satgas Satuan Tugas Perumahan. Dan hari ini saya akan membantu Menteri Perumahan dan Wakil Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait dan Pak Fahri Hamzah, untuk menyusun program yang besar untuk memberikan papan, memberikan perumahan yang layak untuk puluhan juta orang Indonesia yang belum punya rumah layak huni. Dan kita punya rencana besar membangun 30 juta rumah dan unit apartemen untuk memberikan kepada dunia Indonesia yang belum punya rumah layak huni, termasuk untuk kawan-kawan kita dari komunitas disabilitas. Pemerintah nanti akan menetapkan kuota dari 30 juta unit rumah, harus ada bagian yang dialokasi, dicadangkan untuk kawan-kawan dan keluarga kita yang disabilitas. Di semua kompleks perumahan yang dibangun pemerintah nanti ada nanti fasilitas khusus untuk kaum disabilitas, termasuk istilahnya ramp atau tempat masuk dan keluar dari bangunan untuk yang pakai kursi roda. Itu wajib. Juga untuk setiap lift dipakai dan dibangun di rumah-rumah dan apartemen yang besar, harus ada untuk pakai bahasa Braille untuk internet. Ini adalah bagian dari janji kita untuk memperbaiki
nasib bangsa kita. Tadi Ibu Sumaryati sudah ingatkan kembali Menteri Sosial bahwa undang-undang mewajibkan beberapa syarat, yaitu minimal harus lapangan kerja disediakan untuk yang disabilitas. Untuk BUMN, Pak Iwan Bulen, kawan-kawan nanti Pak Burhanuddin Abdullah mungkin di PLN dan kawan-kawan lainnya, Pak Musa Bangun ya di tempat-tempat di BUMN, ini kita harus wajibkan untuk berikan lapangan kerja untuk kawan-kawan tadi disebut 1% dan 2%. Saya kira begitu. Saya kira ini adalah bagian dari program Prabowo Gibran. Insya Allah kita akan wujudkan dalam waktu tidak lama. Sudah ada beberapa negara ikut mendukung program perumahan. Dari negara Qatar kemarin sudah konfirmasi mau bangun 6 juta rumah dan juga apartemen. Dari Uni Emirat Arab sementara ini sudah janji 1 juta unit apartemen dan rumah. Dan dari negara-negara lain sudah ada program-program yang serupa. So saya yakin selain dari makanan bergizi gratis, segera kita akan mulai program perumahan massal untuk rakyat Indonesia. Saya kira cukup dari saya tetap Partai Gerindra bertekad, Partai Gerindra berjanji, Partai Gerindra bersumpah untuk tetap mengawal, memperbaiki nasib kawan-kawan kita di komunitas disabilitas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Hasim Joyo Kusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang saya hormati, Menteri Sosial Republik Indonesia Pak Saiful Yusuf, para anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, teman-teman dan sahabat-sahabat Dewan Pembina Pusat, anggota fraksi DPR dari Partai Gerindra, para hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tanggal 6 Februari yang akan datang, insya Allah Partai Gerindra akan berumur 17 tahun. Dalam usianya yang ke-17 tahun, Partai Gerindra, alhamdulillah, perjuangan kita telah berhasil menempatkan kader terbaiknya, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembinanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu ini atas dukungan dan perjuangan kita semuanya. Kenapa itu bisa tercapai? Tadi sebagian disampaikan oleh Pak Hasim. Sejak awal partai ini berdiri, partai ini dinisbatkan untuk memberi bakti yang amat besar pada bangsa dan negara. Saya masih ingat tahun 2008, ketika partai ini awal berdiri, program yang pertama diperkenalkan di hadapan kami adalah tentang revolusi putih. Kami sebagai orang partai yang baru berdiri ketika itu nggak tahu apa itu revolusi putih. Kita memandang ke kanan, kita saling memandang ke kiri, saling bertanya apa yang disebut revolusi putih. Jawaban dari revolusi putih itu kemudian kita tonton film yang terjadi di India.
bagaimana proses di India itu anak-anak India mengkonsumsi susu, pertumbuhan akibat dari minum susu, dan sehat dari minum susu. Baru kami sadar bahwa minum susu itu berguna bagi pertumbuhan satu generasi dari satu masyarakat. Sejak itu hampir semua kegiatan Gerindra itu membagikan susu. Cuma masalahnya susu segar itu tidak gampang kita dapatkan, maka kita mencarinya atau membaginya dengan membagi susu formula, dan itu menjadi trademark kami di daerah-daerah, di semua tempat. Setiap kegiatan Gerindra membagi susu formula secara gratis. Itulah langkah pertama kami memberi kepedulian pada masyarakat sebagai partai yang baru bagi teman-teman disabilitas yang dikonsumsi. Dan itu tadi saya cek kepada teman-teman Komisi 9, beberapa jenis obat sudah mulai juga dilakukan ada dispon, terutama untuk teman-teman yang memiliki BPJS. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami di fraksi Partai Gerindra dan DPR RI akan terus melakukan support, kontrol terhadap langkah-langkah ini. Mudah-mudahan Hari Disabilitas ini akan memberikan support kepada kami yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi kesehatan untuk berada di sini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan untuk bisa bicara di depan Bapak Ibu sekalian, khususnya di depan Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang beliau sambil tokoh, tapi juga saya anggap sebagai guru saya sendiri yang begitu banyak memberikan pengalaman sepanjang 26 tahun terakhir. Itu tepuk tangan Allah. Saya juga ingin menyampaikan salamnya Rois Al-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Miftahul Ahya, dan juga Ketua Umum Gus Yahya, kepada Pak Hasyim. Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran sampai tingkat bawah mendukung dan ingin membersamai Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia lebih makmur menuju Indonesia Emas 2045. Kami sangat apresiasi atas usaha untuk memberantas korupsi, melakukan hilirisasi menuju Indonesia swasembada pangan, energi, dan program-program pro rakyat lain yang sesungguhnya ini adalah bukti nyata Bapak Presiden ingin bersama kita semua untuk maju selangkah demi selangkah bagi kemajuan Indonesia semata akhirat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, ini ada Pak Muzani, Ketua MPR, sahabat saya, beserta segenap anggota MPR RI Partai Gerindra yang hadir, dan yang lain-lain yang nanti akan saya coba sebut satu sepanjang kita menyampaikan beberapa hal yang sangat penting kaitannya dengan kegiatan hari ini. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, saya mengingat pesannya Presiden pada saat pelantikan Gubernur itu beliau.
Dia menyampaikan begini, cita-cita bangsa Indonesia adalah bangsa yang gemak, limpah, loh jinawin, kotor, tentram, kertor harjo. Bangsa yang baldatun, thayyibatun, warupun bofur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik bisa kemuyung, wong cilik bisa tersenyum, bisa tertawa. Pesan ini selalu kami bawa saat kami menjalankan tugas sebagai Menteri Sosial. Bagi kami, untuk merealisasikan apa yang disampaikan oleh Ibu Presiden dan siapa yang sesungguhnya harus kita buat tersenyum dan tertawa, kita rumuskan dalam 12 pas. Nanti bisa ditayangkan di dalam, di mana salah satu dari 12 pas, samping fakir miskin, perempuan, korban perdagangan, dan juga korban nafsa, HIV/AIDS dan lain sebagainya, salah satu di antaranya adalah para penyandang disabilitas. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, komitmen Pak Prabowo tertuang amat sangat jelas dalam membela para penyandang disabilitas yang bisa kita baca dalam Astra Kitab ini, terutama Astra nomor 4. Di sana ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka harus ada pembelaan kepada beberapa kelompok penting, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam program strategis Presiden juga di sana dengan jelas dinyatakan bahwa dukungan dan pembelaan terhadap kaum disabilitas sungguh sangat nampak. Nah, berbekal dari pesan-pesan yang tidak tertulis maupun pesan-pesan tertulis dari Presiden, itulah kami mencoba untuk merumuskan cara kerja kita. Pertama-tama, Pak Hasyim, kami membentuk yang namanya bisnis proses. Ini adalah mekanisme kerja kami, karena dari awal Pak Prabowo titip pesan kepada kami, mulailah bekerja dengan data. Data ini menjadi sangat penting, lebih-lebih data yang akurat. Untuk keperluan itu, Presiden meminta Badan Pusat Statistik untuk melakukan pemutakhiran data yang sumbernya dari berbagai kementerian dan lembaga. Maka sejak 2 bulan atau lebih tepatnya 2,5 bulan yang lalu, BPS mengumpulkan semua data termasuk dari Kementerian Sosial untuk dilakukan konsolidasi, rekonsiliasi yang nantinya insya Allah lewat Inpres akan ditetapkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang ini pertama kalinya bisa terjadi sejak Indonesia merdeka. Jadi saya ulang, ini memang bicara dari data dulu, saya supaya nanti konkret. Jadi Pak Prabowo menitipkan kepada kami belajar berangkat dari data. Kalau kita mau kerja berangkat dari data dan datanya harus akurat. Sebab beberapa tahun terakhir ini